Shalom, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali di Gereja GSC Getsemani sampai Cita. Kami juga menyapa jemaat yang ada di rumah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya rindu kita bersalaman satu dengan lainnya. Ucapkan shalom, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kasih daripada Tuhan menyertai kita di sepanjang ibadah kita sepanjang hari ini. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur karena Tuhan sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada itu semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena kuat dan bukan karena gagah kami. Kami serahkan ibadah ini mulai dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tercurah di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga kami boleh mengalami perjumpaan yang indah bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Setiap kami yang ambil bagian, biarlah Tuhan yang mengurapi, mulai dari penerima tamu, singer, song leader, kolektan, pemain musik LCD, terlebih hamba Tuhan yang menjadi saluran berkat. Biarlah Engkau yang berkata-kata melalui hamba ini Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman Tuhan yang Dia sampaikan kami boleh diberkati pada saat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepadamu. Jamah seluruh sidang jemaat-Mu yang belum tiba di tempat ini, agar mereka boleh melangkahkan kakinya untuk mencari Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami bersehati menolak segala pekerjaan setan iblis, roh-roh jahat apapun bentukmu yang mengganggu ibadah kami pada saat ini. Kami bersehati menolak Engkau, mengusir Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Curahkan kuasa-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kita yang siap untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari kita masuk ke gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Amin. Sebab Dia baik bagi kita. Haleluya. Masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya.
anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Oh, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia, amin, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Selama-lamanya, 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 amin, selama-lamanya, amin. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. 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 Tuhan itu sungguh baik, amin. Firman Tuhan berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari kita angkat pujian ini, sebab Tuhan sungguh baik. Mari kita mengecap dan melihat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah, amin, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, amin. Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Mari kita mengecap segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah, amin, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, amin, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, amin, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Katakan syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan, amin, segala hormat bagimu Tuhan, amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara
menaikkan syukur kita kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita saat ini. Sebab kita telah mengecap dan merasakan kebaikan Tuhan. Pujian tadi berkata, Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang memeliharakan kehidupan kita. Saat ini mari kita datang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus akan sungai-Mu, kami rindu Tuhan. Pada saat ini Engkau melaut dan menjamah kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Seperti tanah gersang Tuhan yang merindukan aliran air, demikianlah jiwa kami merindukan Engkau pada saat ini ya Tuhan. Puaskan kami Tuhan saat ini. Puaskan dahaga kami Tuhan saat ini. Terima kasih ya Allahku. Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Amin Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Amin Yesus, haleluya. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, amin. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, amin. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Inaya ralabaya sanda, inaya ralabaya se. Seperti rusa kami merindukan aliran sungai-Mu pada saat ini ya Roh Kudus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Amin Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang yang merindukan aliran sungai-Mu Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Demikian jiwa kami Yesus. Begitupun jiwaku, Tuhan. Mari katakan, hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau. Hidayah ralabaya sanda. Pribadi yang mengenal hatiku, amin. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau
Engkau ya Allah, pribadi yang mengenal hatiku. Amin Tuhan. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku. Dan bawa kami Tuhan, dan bawaku Uralabaya Sikiralabaya layakan lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Seperti rusa yang merindukan aliran sungai-Mu, demikianlah jiwa kami Tuhan. Syukur Tuhan. Yesus, demikianlah jiwa kami merindukan Engkau saat ini Tuhan. Jiwa kami haus, jiwa kami lapar akan aliran sungai-Mu. Seperti rusa yang merindukan aliran sungai-Mu. Hinaya ralabaya sandaya sikira labaya sekiamo. Ya ralabaya 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 ralabaya. Ya ralabaya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Yesus, haleluya, haleluya. Seperti rusa yang merindukan aliran sungai-Mu Tuhan, demikianlah jiwa kami merindukan Engkau. Yesus, jamah kami, urapi tempat ini, hadirat-Mu itu yang kami rindukan saat ini Tuhan.
Ralabaya Sandai Daya Ralabaya Sikira Labaya Ralabaya. Allah Roh Kudus jamah jamah penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu, kami haus akan Engkau saat ini Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus penuhi kami dengan hadirat-Mu. Bawa kami mendekat lebih lagi kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Urapi tempat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami. Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Nada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Amin. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Amin. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Bayar Labaya Sandai pribadi yang mengenal hatiku. Amin. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau. Dan bawa kami Tuhan, dan bawaku untuk lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Untuk lebih dekat lagi padamu. Amin. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya tinggal dalam indahnya tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami rindu selalu berada dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyembah dan meninggikan nama-Mu. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami boleh berbau dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kita yang sudah menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Saya mengundang petugasnya untuk maju ke depan. Sambil persembahan dijalankan, biarlah kita boleh mengingat untuk selalu mengikuti jam-jam ibadah yang ada di gereja ini.
Haleluya. Sebelum kita memberi, kita bersatu kembali dalam doa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena Tuhan sungguh baik bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan mempersembahkan sebagian berkat yang Tuhan telah percayakan dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami yang memberi pada saat ini, baik umat Tuhan yang mengembalikan milik Tuhan. Kami percaya Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan, sehingga setiap belalang pelahap akan Tuhan halau dari kehidupan kami. Berkati umat-Mu yang memberikan korban syukur juga Tuhan. Persembahan pertama kasih untuk pembangunan dan dana misi di gereja ini, biarlah Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap memberi untuk Tuhan. Kami percaya di saat kami memberi, kami akan menerima Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap memberi penuh dengan sukacita hanya bagi Tuhan. Haleluya, amin. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Amin. Tempat persembunyianku. Amin. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Dalam hadirat Tuhan saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Katakan, Engkaulah sumber kekuatan tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku. Amin. Tempat perlindunganku. Kau menara Kau menerang dan perisai dan perisai di hidupku. Kau menara, Kau kau menara menerang dan perisai di Sekali lagi katakan, kau menara dan perisai. Kau menara dan perisai di hidupku. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, kita katakan thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat kuasa-Mu, buat kasih-Mu. God loves me. Allah mengasihiku. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menyerahkan hidup-Mu Tuhan bagi kami. Dan ajar kami Tuhan juga pagi ini untuk kami berkata, we love you Lord. We love you Lord. We love you Lord. Karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Berkati firman-Mu pagi ini, sedang jemaat yang hadir, semua anak-anak yang hadir, Tuhan memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin, amin. Tepuk tangan. Yes, haleluya. Thank you, thank you. Terima kasih, terima kasih. Sidu, silakan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Salam Bapak kekasih Tuhan. Puji Tuhan, salam haleluya, puji Tuhan. Hari ini Tuhan baik buat kehidupan saudara dan saya. Dan saya juga menyapa bagi sedang jemaat yang mengikuti ibadah di rumah. Salam, Tuhan Yesus memberkati saudara yang ada di rumah hari ini menyaksikan ibadah kita.
Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan pada pagi yang indah ini adalah judulnya adalah God loves me. God loves me. Saya undang Saudara Chandra bisa bantu saya maju ke depan dengan Irfan. Maju ke depan dengan singkat saya akan menjelaskan tentang God loves me. Allah mengasihi kita. Nah, thank you buat volunteer kita. Tepuk tangan dong untuk dua anak muda kita. Nah, hari ini Bapak kasih Tuhan, saya, perhatikan ya, saya hanya mengasihi Saudara Chandra. Perhatikan, saya tidak mengasihi Irfan. Perhatikan ya, saya hanya mengasihi Saudara Chandra dan saya rindu God loves me. Kasih Allah itu tidak berhenti kepada Chandra. Ingat yang saya kasih coklat ini adalah Saudara Chandra. Saya perhatikan, saya tidak kasih kepada Irfan. Saya kasih kepada siapa? Saudara Chandra. Perhatikan ya, ingat ya. Berkat ini bukan untuk Irfan, tapi saya secara khusus saya kasih kepada Saudara Chandra dan Chandra akan meneruskannya. Oke ya? Oke, Chan, saya mengasihimu. Bilang apa? Saya juga mengasihi. Ya, terima kasih gitu ya. Perhatikan ya. Berkat ini saya akan berikan kepada Irfan. Nah, sekarang Saudara Chandra akan kasih berkatnya yang saya terima kepada Saudara Irfan. Kamu kasih satu lah, bagi-bagi gitu ya. Kamu bilang ke aku mengasihimu, bilang ya. Iya, tepuk tangan dong ya. Perhatikan ya. Saya tidak kasih coklat atau wafer ini kepada Irfan. Tapi yang saya kasih adalah saya mengasihi Saudara Chandra. Dan Saudara Chandra mengasihi Saudara Irfan. Mungkin Irfan juga akan mengasihi David dengan berbagi dua. Kemudian David akan mengasihi Saka. Saka dibagi lagi seperempat. Saka dapat seperempat. Nah, biarlah God, kasih Allah itu tidak berhenti kepada Saudara Chandra. Tapi kasih Allah akan terus mengalir kepada Irfan. Irfan akan terus mengalir. Akan terus mengalir, akan terus mengalir. Katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ayo, oke, tepuk tangan untuk kedua saudara kita. Thank you. Yes, thank you. Dan saya rindu God loves. Kasih Allah tidak berhenti kepada Saudara Chandra toh, tapi Chandra akan terus mengalirkan kasih Allah yang dia terima dari saya. Dan ini menjadi doa kita supaya God loves me. Allah mengasihi kita ini tidak berhenti kepada kita, tapi kita akan salurkan kepada yang lain. Mari kita lihat berikutnya. Galatia 2 ayat 20b. Saudara yang di rumah bisa catat, Galatia pasal 2 ayat 20b mengatakan demikian. Kita baca 1, 2, 3 ya. Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. God loves me. Allah mengasihi aku. Chandra mendapat kasih dari saya. Dan ketika Chandra mendapatkan kasih dari saya, dia akan meneruskan kasihnya kepada yang lain. Dan kasih akan terus bekerja. Dan jangan sampai saudara dan saya hanya berhenti. Ketika saudara menerima kasih daripada Tuhan, saudara berhenti pada saudara now. Tapi saudara akan terus mengalirkan kasih Tuhan itu kepada semua orang. Yang percaya katakan amin. Ingat ya, anak Allah yang mengasihi, anak Allah telah mengasihi kita. Mengasihi saudara dan saya dan menyerahkan dirinya untuk kita. Berikutnya, Roma 5 ayat 8. Mari perhatikan. Kalau saudara menerima kasih Allah buat diri saudara, saudara jangan berhenti buat diri saudara. Jangan jadi laut mati. Tapi kasihnya terus mengalir dan mengalir seperti yang saya peragakan tadi. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi Allah menunjukkan kasihnya kepada saudara dan saya ketika saudara dan saya masih berdosa. Dan Kristus menunjukkan kasihnya oleh karena Kristus telah mati untuk saudara dan saya. Katakan amin. Hari ini ketika saudara sudah menerima God love, menerima kasih Allah, mari salurkan. Jangan berhenti di keluarga kita. Kasih Allah itu. Tapi kasih Allah itu terus Bapak kasih Tuhan. Mengalir dan mengalir. Haleluya. Amin. Siap mengalirkan kasih Allah. Jangan hanya berhenti buat saudara-saudara. Jangan berhenti kepada saudara Chandra. Tapi terus berbagi. Irfan juga jangan berhenti. Kamu bagi setengah untuk si David. David juga jangan berhenti. Kasih lagi setengah untuk si Mikael. Mikael jangan berhenti lagi. Kasih sama Melanie. Sehingga semua dapat. Itu kasih
Nah, apa buktinya Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya? Mari kita lihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Apa buktinya Allah mengasihi kita? Mari kita lihat Markus. Ini satu perikop, satu cerita yang great story. Cerita yang besar, great story, cerita yang besar dan cerita yang ajaib. Saudara, saya suka salah satu cerita ini. Mari kita lihat. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Yesus dan murid-muridnya nyampe di Gerasa. Dan apa yang terjadi? Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Sekali lagi Yesus datang ke Gerasa, baru saja dia turun, ada orang yang kerasukan roh jahat datang menemui Yesus. Next. Orang itu, orang jahat ini saudara, orang yang kerasukan roh jahat ini gambarannya. Saudara bisa lihat bagaimana menderitanya orang jahat ini. Orang yang kerasukan roh jahat ini, dirasuki roh jahat ini, menderitanya luar biasa. Perhatikan penderitaan orang yang kerasukan roh jahat ini. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah seringnya dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskan dan belenggunya dimusnahkan, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Wah, orang ini menderita. Orang yang kerasukan roh jahat ini menderita, Bapak kasih Tuhan. Dan ingat, God loves, kasih Allah jangan berhenti buat saudara. Tapi kasih Allah yang kita terima harus mengalir, harus kita salurkan, harus kita alirkan kepada semua orang. Next. Ketika Yesus melihat, ketika orang ini melihat Yesus, orang yang kerasukan roh jahat ini melihat Yesus, dia lihat Yesus, dia kupandang wajahmu Yesus. Ketika orang ini melihat Yesus, apa yang terjadi? Berlarilah mendapatkannya, lalu menyembahnya dengan keras. Ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Ini yang ngomong bukan orang yang dirasuki oleh roh jahat, tapi yang ini yang ngomong adalah roh jahatnya sendiri, iblisnya yang ngomong. Iblis ini berteriak, dia meminta kepada Yesus supaya Yesus tidak menyiksa roh jahat ini. Roh jahat itu egois, Bapak kasih Tuhan. Dia sudah menyiksa orang ini, tapi dia nggak menyiksa oleh Yesus. Iblis itu memang egois, kerjaannya itu egois. Dia ingin menang sendiri. Kalau saudara dan saya jadi orang yang ingin menang sendiri, saudara, sama seperti yang ada di Alkitab ini. Kalau saudara ingin menang sendiri, inginnya nyiksa orang lain, tapi nggak mau disiksa. Wah, ini sama saudara. Dia menyiksa orang ini bertahun-tahun. Tapi ketika Yesus ingin melepaskan orang yang kerasukan roh jahat ini, roh jahat bilang jangan siksa aku. Wah, ini egois saudara. Kasih itu nggak selflessness, kasih itu nggak egois, kasih itu nggak mementingkan diri sendiri. Kasih itu rendah hati. Kalau saudara-saudara hari ini egois, saudara sama seperti setan, roh jahat yang ada di cerita dalam Markus 5. Hanya ingin dirinya puas, orang lain menderita enggak persoalan. Itu setan, roh jahat. Kita enggak boleh seperti itu. Berikutnya, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya roh jahat ini, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Isi gelarmu. Isi, namaku Legion, karena kami banyak. Kemudian ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh jahat itu keluar dari daerah itu. Perhatikan, dari daerah itu kita ada di sampai Cita. Kita ada di sampai Cita. Ada roh-roh yang menguasai sampai Cita. Ada roh yang menguasai Rimbun Baru ini, saudara. Ada roh yang menguasai sehingga orang-orang yang ada di daerah ini, di daerah Rimbun, di daerah sampai Cita, itu terikat dengan pencurian, terikat dengan suka mencuri, suka membunuh, suka berzina, suka berjudi. Saudara ingat, roh jahat itu tidak mau diusir dari daerah itu. Wow, hati-hati saudara. Tapi mari hari ini kita lihat, ia memohon dengan sangat keras supaya roh jahat itu, supaya Yesus jangan mengusir roh-roh jahat itu keluar dari daerah itu. Kemudian perhatikan, adalah di situ di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Roh-roh itu minta kepada Yesus, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu dan biarlah kami memasukinya. Wah, iblis itu tidak mau meninggalkan daerah kekuasaannya, daerah jajahannya. Perhatikan, iblis tidak akan melepaskan dirimu ketika engkau sudah mulai setia.
Iblis tidak akan melepaskan kita ketika kita mulai ambil waktu untuk doa dan puasa. Iblis tidak akan melepaskan kita ketika kita mulai mencoba untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepadamu. Iblis tidak akan pernah dengan mudah untuk mengizinkan kita lepas dari segala kedagingan kita. Iblis akan berusaha untuk mendatangi lagi. Tetapi perhatikan, Yesus powerful. Berikutnya, kira-kira 2000 jumlahnya. Saudara, babi itu 2000 jumlahnya terjun ke tepi jurang dan ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka beralihlah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang itu melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Next, orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi. Perhatikan, ada dua. Orang yang kerasukan setan sembuh. Babi-babi yang 2000 mati. Ada dua peristiwa penting. Ingat saudara, kalau saudara tidak hati-hati membaca, saudara akan sama seperti orang-orang yang ada di Gerasa menyalahkan Yesus. Perhatikan ya, ada dua peristiwa penting yang terjadi. Orang yang kerasukan setan itu sembuh. Dan yang kedua adalah 2000 babi mati, saudara. 2000 mati babi. Dan perhatikan apa yang terjadi ketika orang-orang ada di Gerasa. Dia melihat yang babinya mati 2000. Dia langsung komplain. Dia langsung berteriak-teriak. Usir Yesus dari kampung kita. Karena gara-gara dia 2000 babi kita mati. Mari kita coba breakthrough dalam berpikir, saudara. Ketika Yesus sudah menyembuhkan orang yang kerasukan setan yang bertahun-tahun, mari kita berpikir sejenak. Bisakah Yesus mengganti babi yang 2000 mati, Bapak Kristus? Halo? Tapi orang-orang di Gerasa, dia hanya fokus kepada babi yang 2000 mati. Nih Yesus ini kurang ajar ini, buat babiku mati. Tapi dia tidak melihat God loves. Dia tidak melihat kasih Allah yang begitu besar kepada orang yang sudah bertahun-tahun. Bahkan dia katakan kami ini legion. Legion ini lebih daripada 100.000 Bapak kasih Tuhan. Menguasai orang ini. Nah coba kita berpikir. Bisakah Yesus mengganti rugi yang dibuat oleh iblis? Ingat babi itu yang mati itu bukan Yesus loh. Tapi iblis yang minta. Tapi Yesus izinkan. Tapi sekali lagi bila sesuatu terjadi semuanya mendatangkan kebaikan. Orang-orang Gerasa tidak bisa melihat bahwa Yesus sanggup menggantikan babinya yang 2000 mati. Dia gak bisa lihat sehingga apa? Dia gak percaya kepada Yesus sehingga Yesus diusir dari Gerasa. Tapi hari ini ketika saudara dan saya melihat kejadian, kita membayangkan kita seperti orang Gerasa. Karena Yesus nih, babiku mati semua. Untuk apa? Supaya diselamatkanlah orang yang kerasukan setan. Saudara dan saya, mari kita bisa lihat. Kalau orang yang kerasukan roh jahat yang sudah bertahun-tahun. Dan tidak ada orang yang bisa menyembuhkannya. Bisa Yesus sembuhkan. Bisakah Yesus mengganti babi-babi yang 2000 mati? Bapak kasih Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tapi orang-orang Gerasa tidak melihat hal itu. Dia hanya melihat babinya sudah mati. Tapi dia tidak melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sudah bertahun-tahun kerasukan roh jahat. Wow. That's point, saudara. Berikutnya, Yesus tidak memperkenankannya tetapi berkata kepada orang itu. Kemudian lalu mereka mendesak Yesus supaya meninggalkan daerah itu. Karena apa? Karena mereka tidak percaya. Kemudian pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya Yesus mengizinkan dia mengikuti Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya, tetapi berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah dibuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Amin. Ingat ya, saya hanya mengasihi Chandra. Sorry to say, Irfan,
aku nggak mengasihimu. Aku hanya mengasihi Chandra. Tapi ketika saya sudah mengasihi Chandra dan Chandra juga mengasihi Irfan, maka berkat dari saya itu mengalir. Amin. Amin. Saudara, jangan jadi laut mati yang berhenti. Kasih kita terima, langsung kita berhentikan. Ibadah KKA itu adalah satu bukti bahwa Tuhan akan memberkati saudara. Saudara bilang, minggu depan KKA di rumahku Tuhan. Dan aku ingin kasih Allah mengalir atasku. Ketika saudara datang, bukan hanya sekedar jedahnya saja saudara. Tapi saudara cobalah alirkan kasih Allah yang kita terima kepada orang-orang yang datang ke rumah saudara. Sehingga ketika saudara diminta untuk rumah KKA, saudara jangan buat-buat alasan. Jangan dululah, janganlah. Karena apa? Mari kita belajar. Yesus tidak mengizinkan orang yang kerasukan setan untuk mengikuti dia. Supaya apa? Supaya dia bisa mengalirkan kasih yang dia terima dari Tuhan Yesus. Berikutnya, orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi apa? Heran. Mari kita belajar, God loves. Kasih Allah itu jangan berhenti buat diri kita. Mari kita alirkan Bapak kasih Tuhan. Mari kita alirkan kasih itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan sekali lagi, saya ulangi lagi. Jangan seperti orang-orang Gerasa yang hanya melihat Yesus membunuh babi 2000. Tapi dia tidak bisa melihat Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit, kerasukan setan bertahun-tahun. Dan dia tidak percaya bahwa Yesus bisa sanggup memulihkan dia. Kalau dia percaya, kita berandai-andai. Kalau orang-orang ada di Gerasa yang punya babi ini percaya kepada Yesus, Yesus pasti akan ganti. Amin. Yesus pasti akan ganti babi-babi yang sudah mati. Tapi orang Gerasa tidak percaya. Next. Nah, pagi ini, what are you doing? Apa yang saudara lakukan? Ketika saudara mengetahui God's love, great love, kasih yang besar, kasih yang gak berkesudahan itu yang kita bisa terima. Apa yang saudara lakukan? Ada dua saudara, mari kita lihat. Yang pertama adalah stay in God's love. Mari kita tetap ada dalam kasihnya Tuhan. Ketika saudara bisa melihat kasih Tuhan yang begitu besar tadi saudara, apa yang saudara lakukan? Stay in God's love. Dan yang kedua adalah do something based on love. Lakukan segala sesuatunya berdasarkan kasih. Minggu lalu sudah. Do everything in love. Amin. Jadi bagaimana kita meresponi orang yang kerasukan setan ini, apa yang dilakukan setelah dia menerima kasih Allah? Dia tetap stay in, dia tetap menerima, dia tetap hidup di dalam kasihnya Tuhan. Dan dia lakukan do something based on love. Dia lakukan pekerjaannya, dia mulai menginjil, dia mulai menceritakan di daerah Dekapolis bagaimana Yesus berkuasa. Saudara-saudara, saya terima kasih Tuhan. Dan saudara di rumah, kalau saudara datang ke gereja, memberikan persembahan, persepuluhan dan lain sebagainya, membantu pekerjaan Tuhan, do something based on love. Dan stay in God's love. Kalau saudara dan saya tidak melakukan kedua hal ini, saudara akan bosan. Saudara akan satu titik akan jenuh, ngomela aku enggak melayani lagi. Tapi do something based on love. Mulai praktekkan Bapak kasih Tuhan, mulai praktekkan. Next, mulai praktekkan. Dan orang yang kasus setan ini mulai mempraktekkan kasih Tuhan. Dia mulai menyalurkan apa yang dia terima dari Yesus. Dia mulai menyalurkan, saudara. Seperti Chandra juga sudah mulai menyalurkan berkat yang saya kasih semananya. Dia mulai salurkan kepada Irfan. Dan ingat Irfan, kau salurkan juga berkatmu. Jangan selfishness, jangan egois. Bagi 2, kalau perlu bagi 4. Amin. David yang dapat 1/4 pun harus dibagi lagi. Wow. Amin. Next. Kasih Allah itu dibuktikan. Dan hari ini kita juga akan mengikuti teladannya Yesus. Kita harus juga membuktikan bahwa kasih Allah itu bisa kita rasakan. Dan kasih kita juga bisa dirasakan oleh Tuhan kita dan oleh sesama kita. Katakan amin. Nah, kasih Allah itu dibuktikan melalui apa? Yang pertama, kita baca 1, 2, 3 ya. Perkataan.
Kasih Allah dibuktikan melalui perkataan. Wah, loh, bagaimana Pak? Di mana buktinya? Di atas kayu salib. Yesus ngomong apa Bapak kasih Tuhan? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa mereka lakukan. Kasih Allah, kasih Tuhan itu dibuktikan melalui perkataannya. Yesus selalu bilang kasih Allah selalu baru setiap hari. Rahmatnya tak berkesudahan. Hari ini kita juga harus bisa membuktikan God's love, kasih Allah harus terbukti lewat apa? Perkataan kita. Aku mengasihimu, Chan. Saya ngomong sambil memberi. Jangan ngomong tapi nggak ada actionnya. Itu hanya NATO. No action. Talk only, saudara. Jadi mari kita belajar untuk mulai memperkatakan kasih Allah. Orang yang kerasukan setan mulai memperkatakan bagaimana Allah mengasihi orang yang kerasukan setan ini, Bapak kasih. Dia mulai mengatakan, dan hari ini kasih Allah dibuktikan melalui perkataan. Dan kita juga hari ini mari buktikan kasih-Mu dibuktikan melalui perkataan kita. Ku mau cinta Yesus selamanya, mengiring Yesus keputusanku. Mulai katakan, perkatakan sesuatu yang baik. Amin. Mari kita membuktikan seperti Allah membuktikan kasih-Nya melalui perkataannya. Melalui perkataannya. Mari kita akan akhiri tahun bulan penuh kasih sayang ini. Ayo katakan sama anak-anak kita. Sebelum tidur, nakku, Bapak mengasihimu ya nakku. Tahu enggak, Bapak kerja untuk siapa? Untuk kalian semua ya. Bapak ingat mengasihi kalian semua. Boleh katakan. Jangan enggak dikatakan. Nanti enggak tahu Bapak kasih Tuhan. Dan saya hari ini mengatakan kepada saudara semuanya. Saya mengasihi saudara. Bilang apa Bapak kasih? Bilang terima kasih. Nah, saudara-saudara bilang. Kami mengasihi Pak Gembala. 1, 2, 3 ya. Terima kasih. Bujur. Sawo kalian. Ketika ada perkataan yang mengalir. Bapak lagi bangun ya? Iya. Tenang Pak. Berapa yang kurang dari saya? Saudara. Ketika saya mendengar perkataan itu, apa yang terjadi Pak Gebi? Ku melompat, bermuji, membamu. Kenapa? Dengar perkataan. Pak, berapa yang kurang rumah Bapak? Saya yang tanggung. Baru dengar perkataan. Sudah yes. Ku berserah. Baru dengar perkataan. Apalagi si Yohana. Ini. Gak bisa tidur. Apalagi kalau dibuktikan bukan hanya perkataan. Yang kedua, dibuktikan dengan apa? Perbuatan. Dia bilang, ini yo. Kemudian paket, datanglah ke blok H nomor 82. Sampai bulan 4, nanti sudah pindah ke Rimbun. Ingat ya, alamat rumah kami ntar lagi akan pindah. Jangan salah pilih. Jangan salah, masih di blok aja. Waktu bilang, ini saudara. Langsung muncul paket. Dari siapa? Saya gak pesan paket loh. Ini loh, ada yang memesankan. Satu paket. Berisi coklat dan penuh coklat itu satu keranjang sehingga kami yang di rumah ikut kecipratan coklat juga. Ingat perkataan, baru dengan perkataan saja sudah senang. Udah berapa ini? Pokoknya pasang aja. Ada uang bayar, nggak ada nggak apa-apa. Senangnya luar biasa. Baru dengan perkataan. Tapi jangan sampai berhenti di perkataan, tapi harus lanjut kemana? Perbuatan. Kasihnya Tuhan dibuktikan bukan hanya lewat perkataannya Yesus, tapi dibuktikan lewat penderitaannya, perbuatannya. Yesus tidak pernah membalas, Yesus tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia selalu membuktikan. Bahkan suatu saat Yesus ditanya berapa kali harus mengampuni, Yesus bilang 70 kali 7, artinya no limit. Berikutnya, buktinya yaitu dengan apa? Pemberian. Katakan amin. Mari hari ini kasih Allah dibuktikan lewat apa? Perkataan, perbuatan,
Suatu saat Mikael akan datang sama saya, Pak Gembala, Om, iya Mikael, ini Mikael ini Manulang. Om, nanti gajiku yang pertama aku akan serahkan sebagai buah sulungku Om. Tenang, pokoknya berapapun gaji pertamaku, aku berjanji di depan Tuhan dan di depan gembala sidang, aku akan memberikan itu buah sulung. Waktu saya dengar perkataan Mikael, puji Tuhan, haleluya, yes. Kemudian dia bekerja, dia buktikan lewat perbuatannya. Dia datangi saya, Pak Gembala, Om, saya sudah bekerja dan inilah gaji pertama saya. Biasanya saudara hanya ngasih 10%. Ini semuanya karena ini gaji pertamaku. Semuanya aku berikan sebagai persembahan buah sulung. Wah. Yang nerimanya pun saudara, benar nih Mikael, kamu kerja sebulan loh. Semuanya. Iya, ini adalah persembahan buah sulungku. Perkataan, perbuatan, dan pemberian. Jangan hanya berkata, berbuat tapi nggak memberi. 3P ini, 3P. Perkataan, perbuatan, pemberian harus nyambung, harus sejalan. Katakan amin. Jadi mari kita belajar. Kalau saudara belum bisa pemberian, saudara belum bisa perbuatan, mari katakan saja yang baik-baik kepada orang, kepada gereja. Dalam nama Yesus, gerejaku diberkati Tuhan, gerejaku diberkati Tuhan, gerejaku dicukupkan oleh Tuhan. Kalau saudara belum bisa melakukan perbuatan, saudara cukup katakan saja, doakan. Tapi jangan puas dikatakan, Tuhan berkati gereja. Tapi actionnya apa saudara? Habis itu sudah langsung terakhir pemberian. Itu yang Yesus lakukan. Dan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah apa? Mari kita lihat. Saya suka kesimpulan ini. Klik, kita baca. 1, 2, 3 ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Ayat ini membuktikan perkataannya Yesus, perbuatannya Yesus, dan pemberiannya Yesus itu benar-benar terbukti. Dia bilang Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa pagi yang indah ini. Mari saya akan undang pemusik untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan. God loves me. Tidak berhenti kepada kami. Tapi kami rindu Tuhan, kasih Allah yang kami terima akan kami salurkan Tuhan. Kami akan teruskan kepada semua orang Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Oke. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau Tuhan membuktikan kasih Allah yang sudah kami terima melalui perkataanmu, perbuatanmu, dan pemberianmu. Kami mau juga lakukan Tuhan. Kami mau membuktikan kasih kami Tuhan kepadamu dan kepada sesama. Dengan perkataan kami, dengan perbuatan kami, dan dengan pemberian kami Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku. Kita naikkan pujian ini. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu hati yang baru Kau berikan untuk ku dapat melihat, rencana indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidup. Yes, biarlah kami kerajaan-Mu, kerajaan-Mu. Itu bagianku.
Dialah yang kami pandang. Selama hidup kami Tuhan, biarlah kami mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu Bapa. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdiri, kita katakan Kaulah segalanya, Kaulah segala. Yes, you are my everything in my life. Yeah, kerajaan-Mu, itu yang menjadi bagian. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu Bapa dan saja. Biarlah kami mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, 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 memuliakan, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, sekali lagi mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu Bapa dan Raja. Yes, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yes, 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 yes. Sedang coba kasih Tuhan, kasihnya Allah itu dimulai dengan perkataan, dibuktikan lewat perbuatannya, dan perbuatannya itu nyata. Perbuatannya itu tidak semu, perbuatannya itu tidak samar-samar, tapi perbuatannya itu benar-benar clear sight. Pemberian Tuhan itu nyata. Oleh sebab itu, mari kita menteladani kasih Allah. Kasih yang Allah berikan kepada kita melalui perkataan, perbuatan, dan pemberian hidupnya kepada kita. Kita juga akan lakukan hal yang sama. Kasih saudara yang saudara terima dari Tuhan. Mari mulai memperkatakan kata-kata yang baik. Mulai memperkatakan kata-kata berkat bagi siapapun juga. Termasuk bagi orang-orang yang mengutuk engkau, yang memusuhi engkau, yang berbuat jahat sama engkau. Katakan kata yang berkat. Dan berikutnya mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan saudara, mari terus memberi. Apa yang kau tabur, itu yang kita tuai. Mari belajar. Mari kita belajar. Kasih kita bisa dirasakan. Perkataan kita bisa dirasakan. Perbuatan kita bisa dirasakan. Pemberian kita juga bisa dirasakan. Dan bagaimana Tuhan memperkatakan kasihnya kepada orang yang kerasukan setan di Gerasa. Bagaimana perbuatan Tuhan. Dia harus merelakan 2000 babi. Dia harus memberikan yang terbaik buat orang yang kerasukan setan. Hari ini juga sama. Kasih Allah kita akan terima. Dan kasih yang sudah Allah terima, mari kita juga berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mau dari keluarga kita, gereja, tetangga, kanan kiri, muka belakang, sampai seujung bumi. Kita berdoa. Sudah berdoa, bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau mengasihi Engkau lewat perkataan. Aku mau mengasihi Engkau lewat perbuatanku Tuhan. Aku mau mengasihi Engkau lewat pemberianku Tuhan. Saudara katakan di dalam doa kepada saudara, kepada Tuhan. Tuhan aku mau mengasihi Engkau dengan perkataanku, perbuatanku, dan pemberianku. Setelah saudara mengatakan demikian, saudara katakan, Tuhan aku mengasihi sesamaku. Mulai dari keluargaku, gereja, lingkunganku, dengan perkataanku juga, dengan perbuatanku juga, dan dengan pemberianku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ingat, iblis tidak akan pernah melepaskan kita untuk kita bisa menunjukkan kasih Allah yang begitu hebat. Iblis akan berusaha supaya kasih Allah itu tidak terpancar buat kehidupan saudara dan saya. Tapi hari ini Yesus sudah memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Kasih-Nya bisa bersinar melalui diri saudara dan saya, melalui gereja ini. Terima kasih Tuhan. Berkati sidang jemaat yang sudah hadir pada pagi yang indah ini. Berkati kami semuanya Tuhan. Dan sebentar lagi juga saya akan melanjutkan pelayanan di gereja GGP Kefas Medan. Tuhan juga berkati pelayanan saya pagi ini lewat aplikasi Zoom Tuhan. Terima kasih Bapa surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sedang jemaat kasih Tuhan, mari bersama-sama kita akan pulang. Kita terima berkat dari Tuhan. Semua sudah terima berkat Tuhan, mari kita bersatu teduh di depan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Mari kita mengangkat tangan kita. Terimalah berkat anugerah besar dari Bapa di surga, cita kasih dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan bersama Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput saudara dan saya. Semua orang yang percaya, mari bersama-sama kita berkata amin. Bertepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.